Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurhaliza Stianingrum dari kelas 11 IPA 3, Sekolah SMA Negeri 1, Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya akan membahas mengenai atletik nomor jalan cepat analisis. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Berbeda dengan lari, saat lari terdapat hubungan terputus dengan tanah. Kaki kita seperti melayang. Ya, kemudian tahapan gerak ada 1, fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tumpuan dua kaki jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut nekuk, masih terlihat lari, atau ada saat melayang di udara. Kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Yang kedua ada fase tarikan. Segera setelah fase terdahulu selesai, gerak tarikan mulai. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tarikan jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, langkah kecil-kecil, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bisa dilihat contohnya pada foto ini. Yang ketiga ada fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedangkan lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase relaksasi jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Fase terakhir atau fase keempat, fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan. Sedang kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama. Maju searah memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki dan dengan melakukan fungsi mengembangkan secara diametris berlawanan dengan kaki. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerak jalan cepat adalah sikap badan kaku, footwork lambat, ada saat melayang di udara, kontak dengan tanah tidak terpelihara, dan tidak ada gerak lanjutannya. Perhatikanlah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan dari jalan cepat tersebut. Kesalahan yang terjadi dalam tahapan gerak jalan cepat. Ketika melangkah tungkai bawah tidak rileks dan juga berada dalam posisi yang lurus. Kaki melangkah dengan memakai seluruh telapak kaki serta menolak dengan ujung kaki. Ayunan lengan yang terlalu lurus dan pola strategi nafas yang tidak tepat. Ini adalah yang harus diperhatikan dalam jalan cepat sebagai berikut. 1. Perhatikan togok saat berjarak maju. Badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang oleh karenanya untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Posisi kepala saat gerakan maju seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun, gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan tersebut. Kaki waktu melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal dari badan si berjalan atau garis khayal di antara kedua ujung kaki
atau jari-jari segaris, lidah keluar atau ke dalam. Pada saat menempuh tumit harus mendarat terlebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Dan terakhir, gerakan lengan dan bahu, gerakan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. Dapat dilihat bagaimana pose yang tepat saat melakukan jalan cepat. Pertama, angkat kepala, kemudian fokuskan pandangan Anda ke depan. Gerakan bahu Anda dengan natural dan bebas. Jaga dagu Anda sejajar dengan tanah. Ayunkan tangan Anda dengan natural sambil berjalan cepat. Kencangkan otot perut Anda dengan lembut. Masukkan atau selipkan panggul atau pinggul Anda di bawah badan atau tubuh Anda. Posisikan kaki Anda sejajar dengan satu sama lain jika nyaman. Dan jangan lupa selebar bahu. Peraturan perlombaan jalan. Pertama, ada peserta lomba jalan cepat. Jalan cepat sebagai nomor lomba pada cabang atletik. Secara prinsip, perlombaan sama dengan nomor lari jarak menengah dan jauh. Hanya saja, cara melakukannya sambil berjalan dan kecepatan yang berbeda. Teknik start dalam lomba jalan cepat menggunakan teknik start berdiri. Aba-aba yang diberikan wasit atau juri untuk peserta yang akan mulai lomba, yakni siap, atau mulai, atau ya, atau suara letusan pistol. Biasanya perlombaan jalan cepat akan menempuh jarak 20-50 km untuk putra dan 10-20 km untuk putri. Kemudian penyelenggaraan lomba jalan cepat. Adapun pokok-pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. Pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan lintasan atau tanah. Diskualifikasi, larangan untuk berlomba atau melanjutkan perlombaan disebabkan oleh 1. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Jika menurut pendapat juri, peserta tersebut dalam gerakan majunya tidak memenuhi syarat teknik jalan cepat atau kehilangan kontak dengan tanah. Yang kedua, ada biasanya peserta lomba jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Apabila peserta membuat pelanggaran yang kedua kali, dia langsung dikeluarkan atau didiskualifikasi. Yang ketiga, pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atletik atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang terkena diskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Sumber yang saya dapatkan. Jika Anda ingin melihat praktek teknik jalan cepat, bisa dilihat di sini. Mungkin saya akan taruh di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.